Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fadilah, NIM 2011050058, Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, mata kuliah Pengindeksan Subjek, dosen pengampu Ariska Oktavia M.Hum. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi ruang lingkup pengindeksan subjek. Yang pertama yaitu pengertian pengindeksan subjek. Indeks berasal dari bahasa Inggris index yang berarti menunjukkan. Indeks ini dapat diartikan sebagai catatan mengenai nilai-nilai dari berbagai atribut yang bertujuan dapat digunakan untuk mempermudah pencarian informasi. Menurut Cleveland, pengindeksan adalah proses identifikasi informasi dalam sebuah catatan pengetahuan, baik teks ataupun non-teks, dan pengorganisasian nilai-nilai informasi untuk mencari file. Jadi, pengindeksan adalah suatu proses menganalisa isi kandungan suatu bahan yang menerangkan dengan menggunakan bahasa atau istilah dalam sistem pengindeksan yang bertujuan untuk menganalisa suatu karya pengguna pustaka, biasanya menggunakan indeks untuk mencari dokumen yang ada di perpustakaan. Yang kedua yaitu tujuan pengindeksan. Pertama, adanya proses temu kembali informasi. Artinya seseorang pengindeks harus dapat memperkirakan kebutuhan informasi para pengguna. Yang kedua, karena adanya kebutuhan informasi bagi pengguna perpustakaan apabila dokumen yang relevan dengan suatu permintaan dapat diketahui eksistensinya di perpustakaan. Maka hal ini ada kecocokan antara informasi yang ditemukan dengan kata lain informasi yang terdapat dalam dokumen dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, banyaknya koleksi bahan di pustaka sehingga pengguna mudah menentukan informasi yang bagaimana sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, menyusun atau menyimpan DIRA agar mempermudah petugas pada kursusnya dan mempermudah pengguna mengakses langsung informasi yang terdapat pada bahan pustaka. Yang kelima, informasi langsung dapat dipecah-pecah menjadi kategori yang relatif tidak banyak. Yang keenam, informasi dapat digolongkan berdasarkan kelas ilmu pengetahuan menjadi seri kategori. Yang ketiga, yaitu fungsi pengindeksan. Pertama, alat petunjuk informasi yang memberikan pengarahan kepada pembaca bahwa informasi yang lebih lengkap dan dapat ditemukan pada sumber yang dirujuk, sehingga dengan bantuan indeks ini, suatu subjek seperti nama orang, nama tempat dapat segera ditemukan dengan cepat. Yang kedua, alat penelusur informasi dan memberikan pandangan secara menyeluruh tentang isi dari suatu koleksi yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, alat penghubung antar subjek atau antar literatur. Melalui pengindeksan subjek ini, pengguna akan mengetahui hubungan antara suatu bahan informasi dengan bahan yang lainnya. Yang keempat, struktur. Pertama, tajuk atau heading, yaitu kata atau ungkapan pada bagian awal entry. Tajuk ini berfungsi untuk menentukan letak suatu entry dalam susunan indeks yang disusun alfabetis dan merupakan titik telusur dari suatu entry. Tajuk indeks bisa berupa subjek, pengarang, dan lainnya. Yang kedua, modifikasi, yaitu kata atau istilah yang membahas lingkup atau tajuk agar lebih informatif. Yang ketiga, lokator, yaitu referensi yang menunjukkan letak atau informasi yang dimaksud dapat ditemukan. Selanjutnya yaitu pengindeks. Dalam proses pengindeksan tersebut dibutuhkan sumber daya yang memiliki kompetensi atau keahlian dalam hal pengindeksan yang disebut sebagai pengindeks. Menurut Zulfir Kazan, bahwa kegiatan pengindeksan yang dilakukan oleh pustakawan sejatinya memiliki pengetahuan yang memadai mengenai istilah-istilah subjek dalam ilmu pengetahuan.
Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi tantangan bagi pustakawan dalam menjalankan tugas profesinya, yaitu melakukan pengindeksan. Padanan istilah pengindeksan yang biasa digunakan di kalangan perpustakaan adalah pengkatalogan sebagai proses penyusunan katalog yang juga sering disebut indeks. Keahlian yang harus dimiliki oleh pengindeks ialah sebagai berikut. Pertama, memiliki pengetahuan yang luas. Kedua, mampu berpikir logis. Ketiga, memahami materi atau bidang yang diindeks. Keempat, teliti dan tekun. Yang kelima, untuk mengindeks bidang khusus diperlukan spesialis indekser. Cara pengindeksan subjek yang perlu dilakukan pertama kali ialah mendapat gambaran apa konsep, tema, topik dari materi pustaka yang diindeks subjeknya, atau istilah ilmiahnya ialah analisis konseptual, gunanya untuk memperoleh secara ilmiah. Selanjutnya, adapun tata cara pengindeksan ialah sebagai berikut. Pertama, subjek maupun pokok masalah yang akan diindeks itu hendaknya harus betul-betul diperlukan oleh pemustaka. Yang kedua, semua entry harus disusun alfabetis menurut abjad Latin. Yang ketiga, dalam pemilihan tajuk hendaknya dipilih istilah yang populer dan mudah dikenal. Yang keempat, dipilih tajuk yang spesifik khususnya dan rinci. Yang kelima, menggunakan ejaan yang disempurnakan. Yang keenam, dalam keadaan tertentu digunakan tajuk gabungan seperti bank dan banking. Yang ketujuh, nama orang harus ditulis lengkap. Yang kedelapan, apabila perlu bisa digunakan antonim. Yang kesembilan, apabila terdapat suatu kata yang kebetulan digunakan dalam bidang yang berbeda dan memiliki arti yang berbeda, sebaiknya diberi keterangan di antara dua kurung. Yang kesepuluh, untuk indeks nama departemen atau lembaga terkenal tidak perlu ditulis nama negaranya. Yang kesebelas, untuk membedakan nama diri dengan nama lain, maka untuk nama diri ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama. Yang ke-12, untuk memberikan informasi yang lebih rinci, dibuat petunjuk dari subjek utama ke bagian-bagian lainnya. Yang ke-13, untuk membuat indeks bidang sejarah maupun biografi dapat dibuat urutan kronologis dan bukan alfabetis. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi pengindeksan subjek. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.